Pemirsa diperiksa selama sekitar 10 jam, Firly Bahuri keluar dan belum ditahan oleh pihak kepolisian meski dikenakan ancaman hukuman seumur hidup. Penyidik menilai belum perlu untuk menahan Firly Bahuri. Usai diperiksa selama 10 jam oleh penyidik, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri masih melenggang bebas meninggalkan gedung Barreskrim Polri. Firly yang sudah berstatus tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak juga ditahan meski dikenakan ancaman penjara seumur hidup. Penyidik menilai penahanan belum diperlukan. Hal itu memang kewenangan penyidik. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, ada kemungkinan polisi tidak khawatir Firly lari atau menghilangkan barang bukti. Firly Bahuri tidak ditahan itu ada tiga alasan untuk orang harus ditahan. Satu, kalau dikhawatirkan mempersulit pemeriksaan. Dua, mengulangi perbuatan. Tiga, menghilangkan barang bukti. Mungkin syarat itu sudah mungkin polisi tidak khawatir Firly lari, tidak khawatir Firly mengulangi perbuatan, tidak khawatir Firly menghilangkan barang bukti karena sudah dikumpulkan semua. Mungkin ya, tapi itu tidak bisa ditanya ke saya, itu urusan polisi, penyidik, saya tidak boleh masuk. Sementara usai pemeriksaan, Firly mengaku akan mengikuti seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Firly juga meminta agar tidak ada narasi atau opini yang menghakiminya dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Saya sangat taat kepada hukum, tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, dan bukan negara kekuasaan atau maksud. Karena itu saya sungguh berharap, mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan, dan tentu saya juga meminta kepada rekan-rekan semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya tidak menebar, mengembangkan ataupun menyusun narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan cenderung menghakimi kita semua. Selama diperiksa 10 jam, Firly dicecar 40 pertanyaan terkait pertemuan dan penerimaan hadiah yang diduga melibatkan Firly dan transaksi penukaran valuta asing. Sementara pihak Firly menilai bukti pencairan valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah sejak Februari 2021 hingga September 2023 bukan bukti konkret. Saat pemeriksaan, kuasa hukum Firly Bahuri Ian Iskandar mengaku bahwa penyidik menunjukkan salah satu barang bukti berupa tangkapan layar percakapan antara Syahrul Yassin Limpo dengan Firly Bahuri. Namun Ian mengklaim orang yang terlibat dalam percakapan dengan SYL bukanlah Firly Bahuri, melainkan orang lain yang mengaku sebagai Firly. Ada satu barang bukti yang diperlihatkan kepada kami berupa screenshot dari percakapan kepada Pak Firly dari Pak Syahrul Yassin Limpo. Pak Syahrul Yassin Limpo mengakui bahwa yang dia anggap berkomunikasi itu ternyata bukan Pak Firly. Jadi orang lain yang mengaku Pak Firly. Tim Liputan Metro TV. Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri dan pengusaha Alex Tirta bertemu saat sama-sama menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Firly mengaku sempat saling sapa dan saling pandang dengan Alex, namun sama sekali tidak membahas sesuatu. Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri dan pengusaha Alex Tirta sama-sama menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada hari Jumat. Firly diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara Alex Tirta diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait penyewaan rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan yang digunakan sebagai rumah singgah Firly Bahuri. Firly mengatakan sempat saling pandang dengan Alex Tirta saat pemeriksaan karena berada di ruangan yang sama. Kita tidak membahas sesuatu, tetapi yang ruangannya terbuka, tentulah kita saling pandang, kita juga bersapa, karena beliau adalah juga teman lama saya, sahabat saya, pemain butang. Alex Tirta selesai diperiksa lebih dahulu dari Firly.
Alex mengakui uang sewa rumah Kertanegara nomor 46 seharga 650 juta rupiah per tahun dibayar Firly secara tunai. Saya cuma jawab pemeriksaannya ini melanjutkan yang lalu, pemeriksaan di Polda. Jadi hanya sekarang memperjelas itu semua aja. Saya kira itu aja semua. Pak, tadi dikonfrontir sama Pak Firly nggak, Pak? Enggak. Tapi sempat ketemu Pak, diantar sama Pak Firly, Pak? Tadi ada sempat ketemu juga. Ngobrol-ngobrol gitu Pak, dikit Pak, sama Pak Firly. Ya sempat sebatas salam aja ya. Pak, itu kan sebelumnya mengaku bahwa rumah itu disewa 650 juta melalui Bapak. Itu pembayaran dari Pak Firly itu cash atau transfer, Pak? Tunai. Tunai. Bentuknya apa, Pak? Bentuknya, Pak? Itu uang tunai. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Boyamin Saiman usai menjalani pemeriksaan Dewas Pengawas KPK mengatakan, rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 masuk dalam kategori gaya hidup mewah yang dilarang dilakukan oleh pimpinan KPK. Selain itu, hunian tersebut juga tidak masuk dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Firly Bahuri. Sewa rumah 650 juta. Tapi juga ada dugaan ini kalau dibayar Pak Firly kan memang harus ada LHKPN. Kalau enggak patut diduga dibayari orang lain. Maka ini diduga gratifikasi. Tapi yang bahasa saya yang paling mantap adalah yang itu tadi, bergaya hidup mewah. Karena menyewa rumah yang harganya 650 juta per tahun. Dan tidak lapor LHKPN. Selain soal rumah di Jalan Kertanegara 46, Boyamin juga menyerahkan bukti foto terkait kedekatan Firly dengan Alex Tirta. Dokumen itu dibawa untuk mematahkan klaim keduanya tidak saling mengenal yang dicetuskan pengacara Firly beberapa waktu lalu. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.